Oke, ini saatnya menambahkan negara ini ke daftar tempat yang tidak bisa saya kunjungi. Ini Turki atau Turkiye, karena mereka memutuskan untuk mengganti nama sebelum saya membuat video ini. Turki, negara menakjubkan yang penuh dengan sejarah, budaya, dan pemandangan terindah yang pernah kamu lihat. Tidak mengherankan kalau hingga saat ini Turki adalah salah satu tujuan wisata paling populer di dunia yang berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi besar-besaran yang dialami negara ini antara tahun 2000 dan pertengahan tahun 2010-an. Kalau saya membuat video ini 5 tahun yang lalu, saya akan menceritakan kisah tentang kekuatan ekonomi yang sedang naik daun, yang secara geografis dan budaya dapat menjadi penghubung antara kekayaan Timur Tengah dan sistem ekonomi maju di Eropa. Turki adalah negara dengan perekonomian terbesar ke-21 di dunia berdasarkan PDB dan peringkat ke-11 kalau disesuaikan dengan daya beli. Oleh karena itu, yang lebih memprihatinkan adalah kesalahan manajemen ekonomi dan politik yang parah mengancam hilangnya kemajuan yang telah dicapai negara ini selama 2 dekade terakhir. Untuk kamu yang tidak mengikuti berita, negara ini sedang mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi yang menyebabkan warga negaranya mengalami kenaikan harga hampir setiap hari untuk produk-produk yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Hal yang paling disayangkan dari tantangan ini adalah bahwa hal ini hampir seluruhnya dapat dicegah dan beberapa cara mudah dapat mengembalikannya ke jalur kesejahteraan dengan sangat cepat. Tapi sepertinya pemerintah negara itu tidak mau mengambil langkah-langkah ini karena beberapa alasan penting. Jadi, kenapa nilai lira Turki tiba-tiba turun dengan cepat? Apa dampak inflasi pada perekonomian negara? Kenapa pemerintah Turki tidak mengambil langkah yang disarankan untuk mengatasi masalah ini? Dan akhirnya, mungkinkah ini adalah pertanda apa yang akan terjadi pada perekonomian kita? Setelah kita menjawab semua pertanyaan ini, kita dapat menempatkan Turki pada ranking nasional di ekonomi terungkap. Sebelum kita mendalami krisis inflasi di Turki, saya perlu membuat pernyataan penting. Ini adalah masalah keberlanjutan yang berubah dengan cepat setiap hari. Contohnya, negara itu memutuskan untuk mengubah namanya saat saya membuat video ini. Meskipun saya masih akan menyebutnya Turki, ini juga adalah krisis dengan pertaruhan politik yang besar, yang berarti bahwa beberapa pengumuman dan bahkan beberapa tokoh ekonomi mungkin lebih dimotivasi oleh politik daripada keakuratan. Tapi meski begitu, Turki tidak asing lagi dengan inflasi. Pada 1980-an dan 1990-an, negara ini mengalami lonjakan tingkat inflasi hingga 140%. Lonjakan pertama disebabkan oleh meningkatnya utang luar negeri negara untuk mendorong pertumbuhan pesat pada 1970-an. Ini menyebabkan perekonomian menjadi terlalu panas sementara pemerintah mengalami defisit transaksi besar-besaran. Idenya adalah negara itu bisa berkembang sebagai jalan keluar dari utang dengan menjadi kekuatan ekspor yang di permukaan bukanlah ide terburuk yang pernah ada. Masalahnya adalah pemerintah meminjam uang dalam mata uang asing yang berarti pinjaman itu harus dilunasi dalam mata uang asing yang sama. Keputusan berbahaya hidup dari pinjaman ke pinjaman ini runtuh saat harga minyak melonjak selama pertengahan 1970-an. Pada saat itu, Turki sangat bergantung pada impor minyak untuk menjaga perekonomiannya tetap berjalan dan baru berhasil bertahan sebelum kenaikan harga ini. Pemerintah melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini dengan langkah-langkah stimulus, tapi yang dilakukan hanyalah mendevaluasi mata uang, dan karena utang negara terutama dalam mata uang asing, maka semakin sulit untuk kembali membayar pinjaman itu dengan uang dalam negeri yang nilainya jauh lebih rendah setiap harinya. Negara ini terus berjuang melawan inflasi yang mencapai sekitar 60% selama 2 dekade berikutnya sebelum menetapkan mandat baru dari Bank Sentral pada awal tahun 2000-an. Sebelumnya, Bank Sentral Turki pada dasarnya melakukan apa yang diperintahkan pemerintah. Kalau pemerintah butuh lebih banyak uang untuk membiayai belanja infrastruktur, Departemen Keuangan akan menghubungi Bank Sentral dan ini akan menjadi sesederhana itu. Reformasi tahun 2001 mengubah status quo ini secara signifikan. Isu utamanya dalam mandat inti Bank Sentral adalah stabilitas harga. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja, tapi hanya jika hal ini tidak mengorbankan harga yang stabil. Ada juga beberapa perubahan signifikan lainnya yang dilakukan seperti melarang Bank Sentral membeli obligasi pemerintah di pasar perdana. Sebagai referensi, ini adalah cara Departemen Keuangan biasanya mengumpulkan uang di Amerika Serikat. Jadi melarang pertukaran ini adalah sebuah masalah besar. Artinya, jika pemerintah ingin meminjam uang, maka pemerintah perlu meminjamnya dari investor yang mungkin akan lebih hati-hati dalam menentukan jumlah uang yang mereka pinjamkan karena mereka tidak bisa mencetak lebih banyak uang kalau uang itu tidak kembali ke mereka. Reformasi ini mengirimkan pesan bahwa Turki akan aman, tidak ada lagi inflasi 2 digit, tidak ada lagi gagal bayar. Setelah memperoleh otonom ini, Bank Sentral mulai menaikkan suku bunga hingga 100% dalam waktu singkat dalam upaya untuk menstabilkan inflasi.
Hal ini juga mengurangi jumlah uang tunai baru yang masuk ke dalam perekonomian dan sekaligus menjadikan Turki sebagai tempat di mana orang tidak keberatan menaruh uang mereka. Sayangnya tidak banyak yang dapat dilakukan bank sentral untuk mengembalikan tingkat inflasi setelah krisis itu berakhir. Inflasi 2 digit selama beberapa dekade berarti nilai nominal lira sangat rendah. Hal ini biasanya bukan masalah besar. Yen Jepang misalnya masih ada mata uang yang dapat diterima meskipun 1 yen bernilai kurang dari 1% dari 1 dolar Amerika. Hanya saja dalam kasus Turki, perbedaannya terlalu parah. Hal ini membuat sulitnya bertransaksi secara internasional dan juga memberikan stigma negatif pada mata uang itu. Kalau seseorang memberimu uang kertas 10 juta dolar, kamu secara umum tidak akan menganggapnya serius. Untuk mengatasi masalah ini, Turki mengeluarkan lira baru pada tahun 2005 yang dapat ditukar dengan lira lama dengan nilai masing-masing 1 hingga 1 juta. Stabilitas moneter baru dan stabilitas politik relatif inilah yang memungkinkan negara ini tumbuh begitu pesat dalam 2 dekade terakhir. Turki tidak punya cadangan minyak atau gas yang besar. Negara ini memang punya beberapa ladang minyak tapi jumlahnya kecil dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Dengan demikian, Turki adalah pengimpor murni bahan bakar fosil. Meskipun ini berarti bahwa negara kehilangan kekayaan minyak secara mudah, kita telah berulang kali melihat bahwa ini sebenarnya bisa menjadi berkah tersembunyi. Ini menghilangkan godaan untuk menjadi negara penghasil minyak saja. Ini juga berarti bahwa pertumbuhan Turki dibangun di atas industri yang lebih berkelanjutan yang memberikan nilai tambah lebih dari sekedar memompa atau menggali barang dari dalam tanah. Turki adalah bagian dari serikat dengan Uni Eropa yang berarti Turki dapat berdagang secara bebas dan menerima investasi dari negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, negara ini telah membangun basis industri yang kuat dalam waktu singkat. Negara ini mempunyai industri otomotif yang sangat besar di mana negara ini mampu menggabungkan tenaga kerjanya yang relatif murah tapi berketerampilan tinggi dengan kedekatan geografisnya dengan pasar utama di Timur Tengah dan Eropa. Hingga baru-baru ini, kota ini juga menjadi pusat wisata utama pada 2019 dan menyambut 51 juta wisatawan internasional yang menempatkannya di atas Meksiko, Thailand, Jerman, dan bahkan Inggris. Pariwisata adalah industri yang luar biasa karena jumlah orang yang pergi ke suatu negara menghabiskan banyak uang lalu kembali lagi. Negara ini tidak bergantung pada sumber daya yang dapat habis dan bahkan tidak perlu kesepakatan dagang. Sangat murah untuk melihat mengapa Turki juga menjadi tujuan populer karena Turki memiliki situs bersejarah yang menakjubkan, keindahan alam yang menakjubkan, infrastruktur perjalanan yang baik dan harganya yang relatif terjangkau. Ini juga adalah cara yang populer bagi wisatawan barat untuk merasakan budaya dan adat istiadat Timur Tengah tanpa melangkah terlalu jauh keluar dari zona nyaman mereka atau terlalu jauh ke wilayah yang dianggap berbahaya, entah pandangan itu benar atau tidak. Jadi Turki punya banyak manfaat. Posisi geografis yang bagus, sektor industri dan pariwisata yang berkembang semuanya didukung oleh mata uang yang memiliki pemerintahan mandiri yang tampaknya dikendalikan dengan cermat. Pemerintah juga telah mengawasi pertumbuhan ini sambil melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menghindari utang. Baik karena disiplin fiskal atau karena pembatasan pinjaman yang diperlakukan sendiri, utang nasional Turki tetap ada di bawah 50% PDB sejak awal 2000-an. Di mana letak kesalahan semua ini? Permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini sebenarnya dimulai sekitar 5 tahun yang lalu. Pada 2014, Recep Erdogan terpilih sebagai presiden dengan platform populisme konservatif. Dia juga terbukti menjadi pendukung cita-cita keuangan Islam. Penjelasan singkat tentang sistem ini adalah bahwa aset yang mengandung bunga dilarang karena dianggap sebagai riba. Untuk mengakali aturan ini, bank syariah akan mendirikan rekening tabungan di mana para penabung berbagi keuntungan bank dan peminjam akan menyewa untuk memiliki aset yang mereka beli. Kalau kamu ingin KPR misalnya, bank akan membeli rumah yang kamu mau dan kamu akan menyewanya dari mereka dengan harga sewa yang meningkat selama 30 tahun sampai suatu hari bank setuju untuk memberikan rumah itu kepadamu. Ada juga yang mengatakan ini hanyalah bunga dengan nama lain. Ada pula yang mengatakan ini adalah cara yang sangat penting untuk memastikan penerima bunga punya kepentingan yang sama pada aset yang mendasarinya. Kamu dipersilakan untuk berkomentar di kolom komentar. Untuk saat ini rinciannya tidak penting dan yang perlu kamu pahami hanya bahwa bunga itu buruk di mata Presiden Turki. Hal ini menjadi penting karena mulai 2017 Turki sadar bahwa mungkin ada masalah di sana. Meskipun pinjaman pemerintah sangat kecil, sektor swasta semakin banyak berhutang untuk memanfaatkan pesatnya pertumbuhan negara. Semua industri baru yang baru saja kita lihat perlu dibiayai, tapi bank sentral baru punya regulasi sangat ketat dalam menerapkan mata uang barunya. Hal ini menyebabkan banyak institusi besar meminjam uang dari negara-negara seperti Jerman dan Inggris yang punya keuntungan tambahan dengan menarik suku bunga yang jauh lebih rendah. Seperti semua posisi dengan leverage tinggi, masa-masa indah di Turki sangat menyenangkan. Pinjaman sektor swasta ini menciptakan kekayaan
kekayaan yang luar biasa dengan sangat cepat. Tapi seperti semua posisi dengan leverage tinggi, masa buruknya sangat buruk. Masalah-masalah ini muncul pada 2016 saat Turki berupaya meningkatkan diri dari mitra dagang Uni Eropa menjadi negara anggota Uni Eropa. Sepenuhnya ditolak terutama karena masalah hak asasi manusia yang berpusat pada presiden baru negara itu. Ini membuat lembaga keuangan asing berpikir dua kali sebelum meminjamkan uang dari wisatawan, berpikir dua kali sebelum merencanakan liburan. Saat sumber pendapatan ini mengering, banyak perusahaan swasta mulai tutup karena tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Ini diperburuk dengan turunnya harga lira secara drastis sehingga membuat pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif lebih mahal. Solusi pemerintah pada hal ini adalah dengan menaikkan suku bunga dan menerapkan langkah-langkah penghematan agar mata uang mereka kembali ke jalurnya, dan ini berhasil. Tapi dengan biaya yang besar. Tingkat pengangguran di negara ini melonjak hingga 14% yang adalah tingkat tertinggi sejak diperkenalkannya mata uang baru. Kenaikan suku bunga ini memang membantu perusahaan-perusahaan besar yang berusaha membayar kembali utang luar negeri mereka. Hal ini dilakukan dengan menjadikan lira lebih berharga di pasar valuta asing, yang berarti utang dalam mata uang asing relatif lebih murah. Tapi hal ini juga merugikan rata-rata orang Turki yang kini harus bersaing di pasar kerja tersulit dalam karir profesional mereka. Erdogan memenangkan pemilihannya dengan platform populis dan banyak yang melihat kenaikan suku bunga pada tahun 2018 sebagai cara untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar yang terlilit utang dengan mengorbankan rakyat jelata. Masalah ini kembali muncul pada tahun 2020 saat perusahaan-perusahaan yang selamat dari krisis utang pertama kini menghadapi dampak ekonomi dari virus corona. Ingat bahwa Turki sangat bergantung pada manufaktur alat berat dan pariwisata, dua industri yang hampir terhenti dalam 2 tahun terakhir. Sekali lagi, perusahaan-perusahaan mencoba membayar utang luar negeri mereka yang menyebabkan turunnya nilai mata uang di pasar valuta asing. Bank sentral awalnya menaikkan suku bunga dalam upaya mengendalikan devaluasi mata uang. Tapi Presiden Erdogan punya ide lain. Dia telah meminta bank sentral untuk menurunkan suku bunga dan memecat sejumlah pemimpin bank sentral karena gagal melakukannya. Dia yakin nilai lira yang lebih rendah di pasar valuta asing sebenarnya adalah hal yang baik karena hal itu akan membuat ekspor Turki menjadi lebih kompetitif saat mereka pulih dari dampak lockdown global. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya tidak logis. Banyak negara terutama Tiongkok yang berperan aktif dalam mendevaluasi mata uang mereka karena mereka tahu hal itu membuat barang-barang mereka lebih murah di pasar luar negeri. Masalahnya adalah Turki juga sangat bergantung pada impor untuk bahan bakar, makanan, dan pupuk. Devaluasi mata uang menyebabkan banyak usaha kecil dan pertanian tidak mampu membeli barang impor yang mereka perlukan untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Ironisnya, lembaga-lembaga kaya mempunyai akses pada instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk mengurangi paparan risiko pada fluktuasi mata uang. Orang-orang Turki yang kaya dan memiliki tabungan juga telah memindahkan uang mereka ke dolar Amerika atau euro sehingga semakin mempercepat penurunan harga lira. Artinya, sekali lagi kelas pekerja dan usaha kecil lah yang paling merasakan dampak krisis terbaru ini. Jadi kalau strategi ini jelas tidak berhasil, kenapa tidak menaikkan suku bunga lagi? Mungkin ada sedikit motivasi politik dalam hal ini. Ingat bahwa Turki mungkin punya konstitusi yang sekuler, tapi pemimpinnya masih sangat percaya pada Islam dan keuangan Islam, jadi bunganya sangat buruk. Menaikkan suku bunga juga terlihat seperti mengakui kekalahan pada saat ini, karena pemerintah telah mendorong ide bahwa negara itu dapat keluar dari permasalahan ini dibandingkan melakukan penghematan seperti yang dilakukan pada tahun 2018. Hal yang memalukan dari semua ini adalah bahwa hal itu sama sekali tidak diperlukan. Turki punya fondasi yang sangat kuat, punya tenaga kerja yang baik, terdiri dari warga muda dan berketerampilan tinggi, tidak terlalu bergantung pada satu industri saja, dan selama periode stabilitas Turki telah menunjukkan kemampuan yang jelas untuk tumbuh dengan cepat. Tapi semua keputusan buruk yang menyebabkan negara ini ada pada kondisi seperti sekarang, kemungkinan besar tidak akan berarti apa-apa kalau dibandingkan dengan rencana baru yang baru saja diumumkan oleh pemerintah. Bank-bank Turki sangat menyadari keraguan nasabah mereka dalam menabung lira Turki. Bahkan dengan suku bunga yang sangat tinggi yang ditawarkan, kebanyakan orang tetap percaya stabilitas mata uang. Penting untuk diingat bahwa meskipun inflasi telah membaik dalam 2 dekade terakhir, inflasi masih ada di kisaran 8%. Sebagai perbandingan, banyak ekonom yang ketakutan dengan gagasan bahwa Amerika Serikat dapat mengalami inflasi sebesar 6% dalam 2 tahun ke depan. Karena itulah, sebagian besar bank Turki menawarkan rekening dolar Amerika Serikat bagi masyarakat untuk menyimpan uang mereka. Beginilah
adalah cara sebagian orang kaya yang kami sebutkan sebelumnya menukarkan uang mereka dari lira. Simpanan di rekening-rekening ini tidak menarik suku bunga tinggi dari rekening-rekening berbasis lira, tapi bagi sebagian besar orang Turki yang kaya, itu adalah pengorbanan yang rela mereka lakukan demi stabilitas relatif dolar. Masalah yang disebabkan oleh ini adalah bahwa seiring berjalannya waktu, orang-orang akan mulai memakai dolar Amerika secara eksklusif, yang berarti Turki akan kehilangan otonomi moneternya. Untuk beberapa negara kecil, hal ini baik-baik saja. Misalnya Monaco, bukan bagian dari Uni Eropa tapi masih memakai euro. Otonomi yang diperoleh negara dengan perekonomian kecil dari mencetak mata uangnya sendiri tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan hal itu dan agar mata uangnya diakui. Tapi bagi negara seperti Turki, ini adalah berita yang sangat buruk. Pemerintah tidak akan mampu menentukan tingkat suku bunganya sendiri dan oleh karena itu akan kehilangan kendali yang signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Sebuah negara yang berambisi untuk masuk 10 besar dunia butuh mata uangnya sendiri. Untuk mengatasi dolarisasi ini, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan jenis rekening tabungan baru yang akan melindungi peminjam dari inflasi umum. Rekeningnya seperti ini. Setiap uang yang disimpan ke dalam rekening akan menarik tingkat suku bunga bank sentral pada titik ini 14% dan lalu pada akhir periode tertentu. Departemen Keuangan Turki akan membayar jumlah tambahan yang sama dengan nilai yang hilang karena inflasi. Kalau misalnya kamu menyetor 1000 lira selama 12 bulan, kamu akan menerima bunga sebesar 140 lira selama 12 bulan. Dengan asumsi bunga ini hanya dimajemukkan setiap tahun untuk lebih mudah. Kalau nilai lira turun setengahnya pada saat itu, maka Departemen Keuangan akan memberimu tambahan 1000 lira sehingga nilai kepemilikanmu pada dolar Amerika tetap sama. Ini adalah hal yang tidak biasa tapi masa-masa sulit memerlukan cara yang sangat mendesak. Di permukaan ini tampaknya adalah ide yang cukup menginspirasi. Jaminan pemerintah ini secara efektif berarti tingkat bunga yang lebih tinggi tanpa perlu menyebutnya. Dalam contoh kami sebelumnya, kamu akan dapat mencapai hal yang sama dengan menawarkan APR 114% untuk tabungan, tapi kalau kamu menyebutnya sebagai jaminan pemerintah, maka kamu tidak perlu melihat angka-angka besar yang menakutkan. Selain putaran pemasaran, ini juga dapat mendorong banyak orang Turki untuk memperdagangkan dolar Amerika mereka yang menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada bunga pada lira yang dijamin inflasi yang menawarkan tingkat bunga 14%. Perdagangan ini akan meningkatkan nilai lira di pasar valuta asing sehingga impor reguler menjadi lebih terjangkau lagi. Awalnya sepertinya ini berhasil, nilai lira Turki melonjak lebih dari 50% setelah pengumuman akun baru ini. Tapi disitulah kabar baik berakhir. Beberapa jurnalis yang skeptis menunjukkan bahwa peningkatan nilai lira Turki ini bertepatan dengan penurunan signifikan cadangan mata uang asing Turki. Ini mungkin menunjukkan bahwa pemerintah membeli mata uangnya sendiri dalam upaya untuk membuat keputusan kebijakan ini terlihat lebih berdampak pada persepsi masyarakat dibandingkan dampak sebenarnya. Tentu perkembangan ini masih berlangsung sehingga sulit untuk mengatakan dengan pasti apa yang telah terjadi, tapi juga sulit untuk melihat penjelasan alternatifnya. Bagaimanapun juga, aksi termahal di dunia sebenarnya bukan isu besar di sini. Yang jadi masalah adalah beban utang yang dapat ditanggung oleh negara itu. Misalkan warga Turki menerima tawaran ini secara massal dan lalu lira terus jatuh akibat kesalahan pengelolaan moneter, Departemen Keuangan mungkin akan membayar ratusan miliar dolar. Hal ini akan memaksa pemerintah untuk melakukan satu dari dua hal. Opsi pertama adalah tidak memenuhi janji untuk menambah rekening bank sesuai dengan inflasi. Hal ini jelas sangat tidak populer secara politik sehingga pemerintah mungkin akan memilih opsi kedua yang melanggar aturan untuk tidak meminjam uang secara langsung dari Bank Sentral Turki. Tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk mendapatkan akses pada uang tunai yang cukup untuk memenuhi janji ini kalau masyarakat memang menerima tawaran ini dan inflasi terus berlanjut pada tingkat saat ini. Pemerintah telah membuka diri pada potensi tanggung jawab yang signifikan di sini yang dapat dengan cepat mengubah situasi saat ini yang adalah masalah serius tapi mudah diatasi menjadi sesuatu yang dapat mendorong Turki mengalami nasib seperti Argentina atau Venezuela. Kalau saya membuat video ini 5 tahun lalu, saya akan menceritakan kisah yang sangat berbeda tentang Turki. Tapi kalau saya membuat video 5 tahun lalu, saya juga akan menceritakan kisah yang sangat berbeda tentang Venezuela. Oke, sekarang saatnya menempatkan Turki di papan ranking nasional ekonomi terungkap. Dari ukuran, Turki adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan ini menjadi salah satu alasan kenapa Turki mendapat banyak pemberitaan. PDB sebesar 720 miliar dolar pada 2020 mendapat angka 7/10. PDB per kapita adalah perkiraan yang kamu kira dari negara berkembang yang menghadapi permasalahan yang telah kita bahas dalam video ini. Nilai ini turun dari puncaknya sebesar 12.600 dolar pada 2013 menjadi 8.500 dolar saat ini. Skornya 5/10. Stabilitas dan kepercayaan diri, apa mau dikata. Bahkan dalam 2 dekade terakhir dengan inflasi yang relatif terkendali dan pertumbuhan yang kuat, negara ini masih belum bisa disebut sebagai tempat berlindung yang aman.
Ketegangan politik dan ketidakmampuan untuk mengelola krisis berarti bahwa sebagian besar lembaga hanya mau seminimal mungkin berhubungan dengan Turki. Skornya 2/10. Pertumbuhan juga buruk. Saya mungkin terdengar seperti orang yang memecahkan rekor pada saat ini. Tapi kalau saya membuat video ini 5 tahun yang lalu, saya akan memberi negara ini nilai 10/10 karena perekonomian negara ini telah meningkat lebih dari 4 kali lipat sejak tahun 2000. Sayangnya ini bukan dan kita mengukur pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Turki turun dari tahun 2011 hingga skornya 0/10. Dan yang terakhir adalah industri. Ini adalah tragedi yang sebenarnya. Karena Turki pada dasarnya punya perekonomian yang solid. Tidak ada alasan bahwa negara ini tidak bisa menjadi kekuatan perdagangan yang sangat sukses di kawasan ini. Negara ini punya sektor industri yang sehat dan beragam. Tapi sayangnya industri-industri itu telah menjadi korban dari manajemen makro yang buruk sehingga untuk saat ini skornya 5/10. Secara keseluruhan skor rata-rata Turki adalah 3,8/10. Kita tahu yang ini tidak akan bagus. Tapi, tahukah kamu apa yang bagus? Kalau kamu like, komen, dan subscribe di Ekonomi Terungkap, jangan lupa share ke orang-orang terdekatmu. Nantikan video terbaru setiap minggunya dan jangan sampai ketinggalan.